Tunggu, banyak distribusi detail. Oh, tidak. Depresi. Analisis kota. Nah, ini juga bisa melakukan analisis penjualan. Nah, datanya dari data awalnya adalah analisis kota. Ini ngambil datanya dari CSV, analisis kota ini. Nah, tadi seperti yang bilang, ketika dia itu misal mau bangun database-nya ribet, terus habis itu mau bangun sistemnya nggak terlalu kompleks, yang sederhana pun bisa. Ini contoh ya. Jadi analisis data penjualan analisis kota. Nah, misal di kantor dia bingung apa namanya, nggak paham untuk bangun formulir dan lain sebagainya. Biasanya datanya masuknya ke Excel loh Mas, kenapa kok harus input segala, harus connect segala. Ya udah, nanti orang kantor bisa melakukan implementasi dan melakukan kebiasaannya dengan seperti biasanya. Oh, biasanya input di bawahnya, udah nanti tinggal input di bawahnya sini, misal optimal nilainya Oktober project. Paling dia satu format yang sama dengan atasnya. Ini juga sebenarnya rapat gini, ini bisa di raise Espanyol Friends. Ini profit seharusnya 300. Ini sales, kapitalnya berapa, profitnya 45, data dummy aja. Ini latitude, ini itu diisi misal mapsnya Papua berapa. Di sini misal laptop soal speed ya. Maaf, kita mau lihat apakah dia bekerja untuk nambah datanya secara tua, secara real time. Coba jadi masih datanya City Papua.
Analisis kota.cs. Analisis kota.cs. Analisis kota.cs. Yang sudah masuk. Kota tidak ditemukan. Coba dia ngacunya pada analisis kota.csv. Gua Surabaya laptop. Pada sini. Jadi direktur model kalau ada coba kasih muncul. Oh benar ini connectnya sama data ini ditambahin sama Jayapura. Jayapura. Main data terus ini Jayapura di bulan Desember. Dia masuk semua. Nah ini masuk nih. Jadi mana Jayapura? Jayapura. Jadi kan kita input dari data ini di siapa sih? Terus habis itu kita buka ini. Kita buka ini sama kan? Maksud tujuannya adalah apa namanya? Kita itu bisa nggak merubah kebiasaan yang biasanya masuk ke Excel, masuk ke database Excel, itu bisa kita pakai gitu loh untuk melakukan improvisasi, untuk melakukan efektivitas atau efisiensi. Itu. Seperti itu teman-teman untuk apa namanya visualisasi Streamlit-nya. Terus kira-kira ada pertanyaan dulu, karena sepertinya kalau jelasin semua 2 jam nggak cukup. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman?
Jayapura laptop ya sesuaikan 400. Yang Jayapura udah masuk ke tertinggi. Coba misalnya kita masuk lagi lewat sini. Oh itu latitude-nya belum sesuai. Nanti cari yang fixnya ada di mana buat Google coba ya. Ini anggap misal marketing A, sales A input ini, terus habis itu Toga input di sini juga, datanya kan misal harga, pendapatan, terus habis itu gaji, status rumah, ini kan tinggal bisa ditulisin apa conditioning validation, ya, misal validation itu, sorry, validation itu ini tulis ini situ bisa yes oh, no. Ini kan bisa opsional kan validation bisa titik rumah yes no non or nah itu ya 5 pilihannya no yes ini nanti biar seformat. Nah, biasanya kan kalau dia nggak seformat dia akan jadi apa namanya sesuatu yang baru jadi nggak bisa terakumulasi dibuat aja kayak gini kota Jayapura Surabaya Medan ini nominal kan masih sama terus habis itu eh, memiliki rumah kontrak terus habis itu apa namanya sewa milik orang tua milik pribadi lokasinya ini nanti bisa dicari di apa Google Map nanti kalau pas nge-survey masukin lokasinya dia di mana ini di mana terus jenis mobil yang diminati ini pekerjaan nanti muncul di sana ini coba kita masukin apa webnya di Jayapura di berapa itu apa sih namanya ini harus biar gampang kalau input ini harusnya di atasnya tuh dikasih fix ini fix salah salah review unfreeze panel di freeze jadi bagian atasnya aja panel ini aja oh, kolam pertama nah ini kan bisa tahu ini apa ini praktis kalau teman-teman harus bangun database yang yang sekompleks itu aku harus belajar banyak untuk bisa publikasi gitu yang penting paham alurnya aja saya ini dimasukin tadi udah boleh sudah tadi harus titik 2,59 1,4 persen
Terus tadi di website kita. Total bulan Desember. Jayapura. Lihat mapnya. Nah, di sini. Berarti kurang pas ini ya. Apa namanya? Mapnya dia. Jayapura itu pasti di berapa ya? Agak meleset ya ininya ya. Nanti bisa disesuaikan dengan yang data yang validnya pakai aplikasi biasanya. Aplikasi lokasi ini untuk mewakilkan apa namanya dari mana sih yang paling potensial untuk dieksplor, penjualannya lebih bagus, keuntungan tertingginya di mana. Ini kan rekomendasinya keuntungan tertinggi di Denpasar, Jakarta, Medan, penjualan terendahnya di Jakarta misalnya kayak gitu valuasinya. Jadi dia keuntungan terendahnya di Jakarta, keuntungan tertingginya di Denpasar di bulan Desember, penjualan tertingginya di Medan, penjualan terendahnya di Jakarta. Gitu, terus habis itu ini grafik juga untuk analisis penjualan dan keuntungan per bulan. Biru itu penjualannya, terus orange itu keuntungannya. Terus ini search total Jayapura langsung muncul ininya, titiknya ngaco ini. Berarti yang masalah di sini apa balik ya? Coba kalau dibalik. Harusnya enggak sih. Bener. Cuma kurang presisi aja. Langsung muncul lokasinya di mana, terus habis itu review penjualannya. Misal kita mau lihat Jakarta, Jakartanya pas, Jakartanya pas. Apa namanya, review penjualannya gimana, dia bisa dibilang terendah, ternyata cuma profitnya segini, yang kejual cuma monitor sama laptop doang, ini pastinya bisa diganti sama si Toga, mobil Alia, HRV, atau uh, apa namanya, CRV, kuantitinya berapa. Nah, kalau kita nyari di Excel sebanyak ini kan, di mana ini yang paling bagus, cuman enggak cepat kan untuk penentuan keputusannya seperti itu. Ini contoh-contoh penggunaan apa namanya, masih di tahap visualisasi data. Sudah di tahap di visualisasi data, belum bangun modeling. Jadi kalau udah ada input, terus habis itu ada resultnya berapa, itu udah namanya modeling. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oh, saya Mas, yang tadi di data Mas. Oh iya boleh. Gimana Hardi? Iya, Mas. Jadi tadi ada dua penelitian yang Mas punya. Nah, itu tuh pakai satu topik atau misalkan itu datanya sama, penelitiannya bisa beda. Datanya sama, tapi bisa dua sudut pandang yang berbeda. Soalnya kemarin ini Mas,
Aku ini ada cerita-cerita sama uh, kakak kakak siapa itu. Nah, beliau tuh takutnya itu misalkan dalam proses submit artikel itu, beliau takut tuh kayak misalkan kita pakai data yang sama terhadap penelitian yang berbeda, Mas. Itu. Oh, Nah, data yang gitu sama, maksudnya. Iya, data yang sama terhadap iya. penelitian Jadi, yang berbeda. iya Jadi untuk gini, artikel maksudnya untuk iya. Heeh. jadi dalam menanggapi eh, enaknya kayaknya di semua di kimia pun gitu. Misal di semua ilmu menurutku juga kayak gitu. Misal kita punya satu data ini bisa kita lihat dari sudut pandang mana nih? Oh, mau kita olah dalam tim seriesnya. Terus habis itu muncul model yang sesuai apa namanya model yang kita pengen. Sedangkan model kan banyak. Ada yang SVM, ada yang LSTM, LSTM Arima dan lain sebagainya itu. Tapi ada yang orang yang melihat bahwa data itu tuh kok aku melihat apa namanya data ini aneh ya di satu data yang sama ya dia nggak ideal ya. Kenapa kok nggak ideal? Karena untuk aturan atau regulasi di dianya itu nggak sesuai kalau suhu itu harus segini gitu. Dia dia bisa memodifikasi data yang sudah ada itu sesuai dengan risetnya dia. Misal aku kalau mau menentukan suhu itu di 20 derajat, apa namanya? Misal aku tuh kalau mau menentukan suhu itu suhu ekstrim misal di 40 derajat tapi alat ukurku itu enggak sampai ke 40 derajat tuh gimana caranya? Itu kan bisa. Jadi kayak ekuivalen modelnya. Oh, misal suhu aktual itu 40 derajat, tapi sensorku aku nggak bisa tuh sampai 40. Nah, sensorku cuma sampai 20. Berarti kan kalau secara apa namanya secara harfiahnya kan berarti itu permodelannya dikali 2. Nah, permodelan ini yang mungkin dia usulkan untuk penelitian yang baru itu bisa. Padahal datanya sama toh, tapi sudut pandang yang kita gali itu berbeda ya bisa jadi artikel atau ilmu atau novelty yang berbeda. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah, tergantung bagaimana dirimu itu mengolah data itu, terus habis itu dari sudut pandang apa, apakah di paper yang sebelumnya itu sudah mengolah secara seluruhnya, atau biasanya kalau kamu buat 2 paper, yang paper satunya itu tambahan improvement, data sebelumnya itu cuma hal visualisasi, ini udah tak tambahin mesin learningnya juga, udah tak tambahin data reduksinya juga secara otomatis, terus habis itu udah nggak perlu bersihin data lagi ketika data itu masuk ke dalam sistemku, dia itu sudah terfilter dengan algoritmamu. Misal kamu mau main teks, ya berarti kamu udah masang autokoreksi di dalam teksmu itu, bisa pakai algoritmanya Rav-Obel shape, di mana sebelumnya itu kamu pakai datanya itu adalah data mentah yang kamu harus bersihin sendiri. Kan ada sebenarnya setiap kali melakukan publikasi atau riset itu ada hal-hal yang ditambahkan. Tapi kan kalau kita mulai dari awal kan itu panjang prosesnya. Kita ngambil dari data yang sudah ada atau apa namanya data yang terakumulasi. Kayak misal data kemarin itu baru 3 bulan, sekarang kan karena dia udah real time nambah terus, jadi udah 6 bulan. Tapi kan sebenarnya dia menambah data yang ada. Atau bisa juga dari data yang ada kemarin itu baru bahas tentang apa namanya di laboratorium. Nah, ini bagaimana ekuivalennya terhadap apa antara ketika di laboratorium sama di alat itu tuh dipasang di alam gitu. Apakah bisa berkorelasi dengan baik apa enggak? Nah, itu kan sebuah riset kan sebenarnya.
Sebenarnya itu sebuah riset. Padahal perangkatmu juga sama. Terus habis itu apakah apa namanya datamu itu misal berkorelasi terhadap selain suhu dan kelembapan ternyata berkorelasi terhadap riwayat AC. Nah kan itu belum ada. Oh jadi tanda-tandanya kalau tiba-tiba suhuku ini kayak gini dalam beberapa minggu, berarti polanya AC-nya ini akan di maintenance. Nah, berdasarkan pola-pola tersebut kan kamu bisa menentukan bahwa prediksi berapa hari kamu maintenance itu muncul. Karena itu sebenarnya enggak data yang sama, cuma interpretasi aja tuh yang berbeda. Gitu. Halo, Harvey? Iya Mas, iya Mas. Makasih Mas. Jadi Ini Mas juga ini bisa Mas, kemarin itu ini Mas soal pengambilan data time series nih Mas. Misalkan kalau kita ambil datanya itu misalkan perbandingan antara 3 bulan dan juga 1 tahun untuk kita mau mempergunakan machine learning. Nah itu gimana itu Mas? tiga, Antara 3 bulan dengan 1 apakah data tahun. iya, Berarti kamu main misalkan di dalam volume data ya, jumlah datanya iya, ya, main di iya, ses datanya. iya, iya, Apakah di ses data yang berpengaruh. 3 bulan dengan yang kamu latih itu berpengaruh nggak ketika ada penambahan ketika ses datamu jadi 100? Kan kayak gitu kan berarti ya? Iya, iya. Otomatis yang misal kamu running nih jadi jalan di riset itu. Nah, otomatis yang kamu perhatikan itu adalah waktu dia melakukan permodelan, waktu komputasi. Untuk komputasi kan efeknya lebih lama pasti. Ketika kamu pakai data cuma misal 100 dibandingin sama data yang 1000. Terus habis itu yang perlu kamu lihat lagi itu adalah faktor kebaikan, ada persen apa namanya RSD, persen faktor kebaikan LSTM tuh kamu perhatikan apakah dia itu akurasinya bagus atau enggak. Nah, saranku sih ketika kamu melakukan di volume data, jadi enggak cuma 2 titik. Jadi misal ada di 5 titik, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah sebenarnya kamu narik data dari 1 tahun pun bisa kan? Datamu 1 tahun, buat split aja tuh. Oh aku ngambil data dari bulan pertama sampai bulan ketiga, terus habis itu buat latih. Terus habis itu ambil data dari bulan pertama sampai bulan ke-6, buat latih. Terus habis itu ambil data bulan pertama sampai 1 tahun, buat latih. Kan sebenarnya itu data yang sama kan? Bisa pakai data yang sama kan? Nggak yang harus 3 bulan terus habis itu ngambil data lagi 1 sampai 1 tahun, nggak harus kayak gitu kan. Iya, iya Halo, Mas. iya kan, kita jalan aja setahun kan, kita ketika tinggal mau buat modelnya tinggal di split aja kan, sebenarnya kayak gitu. Nah kalau kamu melihat dia berpengaruh apa enggak ya balikin lagi dia di faktor kebaikannya itu apa. Terus habis itu faktor kedua itu adalah kecepatan komputasi tuh. Dan jangan berhenti di situ. Ketika melakukan prediktif ke user, misal yang aplikatif gitu loh. Jadi hal ini kulakukan untuk optimasi apa, untuk akurasi apa. Jadi model-model yang udah bangun dari 3 itu tadi, buat pakai untuk implementasi apa nih. Contoh apa umumnya, kamu ngambil data lingkungan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun untuk keperluan tumbuh jagung. Pasti ngefek. Kenapa ngefek? Ketika kamu ambilnya data di bulan pertama,
sampai ke bulan ketiga dia musim apa ini gitu, dia ternyata dia di musim hujan atau terus habis itu di bulan ketiga sampai bulan keempat ternyata udah bercampur terhadap musim pancaroba, otomatis kan datamu akan semakin fluktuatif, semakin bermacam, semakin bervariatif. Nah, kamu main di situ bisa. Nanti mau masuk di Desember, bulan apa, September, Oktober, November, Desember itu kan curah hujan tinggi. Nah, kamu bermain di situ bisa. Jangan cuma membagi data misal apa nggak ada tujuannya. Main di situ bisa. Jadi ya terhadap terhadap customer yang kamu ingin improvement tuh di bagian mananya. Begitu. Yang relate yang tren kamu pakai untuk lomba itu kan tentang apa namanya farmer smart smart farming kan. Nah, itu sangat relate ketika datamu 1 tahun itu menyesuaikan sama suhu di lingkungan yang benar-benar di alam. Kalau suhu kelembapan kan dia stabil ya, mau hujan mau panas ada AC suhunya segitu kan, ya kan. Sedangkan nanti datamu yang kamu ambil misal kamu dari lingkungan kan dia beda musimnya juga beda fluktuasi data. Nah, bagus enggak mewakili enggak itu jadi satu model yang apa namanya untuk memprediksi apa waktu panen atau waktu tanam, atau kamu bisa klasifikasikan misal bulan Januari sampai Maret curah hujan tinggi itu kan bentuk pola, klasifikasikan waktu tanam terhadap jagung, waktu tanam baik atau buruk, karena kamu nggak tahu, kamu harus pelajarin jenis tanamanmu itu tuh bagus di musim apa. Terus habis itu dari bulan April sampai di bulan Agustus itu ternyata dia kurang bagus. Nah nanti dari kan kamu ada data tim series nih, data grafik, terus habis itu ada targetnya Y. Nah, nanti ketika ada data baru yang polanya mengarah ke situ, nanti kan sistem akan merekomendasikan ini musim panas, ini musim tanam jagung, ini musim tanam pepaya, ini musim tanam stroberi. Tembus itu satu tesis, satu riset. Kita ada 3 musim, panas, pancaroba, sama musim hujan. Klasifikasiin aja musim yang paling cocok untuk tanam tuh untuk stroberi itu musimnya yang di bulan berapa dengan grafik temperatur tanah, suhu dan kelembapan berapa. Musim jagung itu cocok di bulan apa dengan temperatur apa namanya dengan faktor X-nya itu tadi suhu temperatur kelembapan berapa di wilayah mana gitu. Atau jadi satu riset itu. Kayak gitu. Gitu, Harvey. Paham kan maksudnya? Maksudnya kalau dalam membangun riset itu kayak gimana? Iya, iya Mas. Iya, makasih Mas. Tembus itu jurnal Sinta 2 tembus itu. Bisa juga buat jadi apa misal penelitian fundamental juga menurutku aku yakin kalau arahnya ke sana pasti bagus sih, karena nanti walaupun outputnya nggak sempurna ya, belum sempurna, nanti kan yang namanya kayak gitu juga dilatih sama aktualisasi di lapangan untuk mengkonfirmasi bener nggak ini musim segini tuh apa musim musim panennya stroberi suhu segini itu bagusnya untuk salak misalnya gitu kan, nanti datamu semakin banyak ini yang data sensor-sensor di lapangan, nanti kan data latihmu juga semakin bagus gitu. Seperti itu. Bu Hana, apakah ada nambah atau bagaimana? Sudah cukup, udah banyak nih sambil lalu dengarin. Udah cukup, udah bagus. Ya, teman-teman nanti ada yang bertanya silahkan.
Selamat malam, Kak Yosia. Mohon maaf baru join, tapi karena baru selesai kegiatan. Jadi, Oke. ya, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya dari beberapa waktu lalu kan sempat saya baca-baca tuh tentang radon radioaktivitas, beberapa penelitian-penelitian. Kemudian waktu lalu juga presentasinya Victoria ya tentang Sarimax. Jadi pertanyaan saya mungkin mendekati itu tentang radon radioaktivitas. Jadi radon radioaktivitas itu kalau kita mau mengukur radonnya kan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan ya. Misalnya kelembaban, hujan, ventilasi dan lain sebagainya. Nah, dari radon level biasanya dipengaruhi oleh faktor musiman. Jadi misalnya kalau di Kupang musim hujan dan musim kemarau karena sangat mendekati dengan Australia. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan faktor musiman ini ke dalam model prediksi time series? Kalau misalnya ada pendekatan Sarima, apakah masih memadai atau perlu metode berbasis machine learning seperti LSTM atau bagaimana? Kalau untuk apa namanya data tim seriesnya tadi yang seperti apa Harvey bilang tergantung apa namanya targetnya kita. Kalau kita pakai tim series pun ketika targetnya apa namanya tujuan goalnya itu apa dulu. Misal kalau tadi tujuan goalnya itu untuk mengklasifikasikan oh ini untuk tumbuhan A. Nah, untuk tumbuhan A cocok untuk ventilasi sekian, ini sekian. Ya, sekian itu kan suhunya kan pasti udah membentuk yang namanya pola. Nah, polanya itu bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Oh, ini kira-kira cocoknya untuk apa namanya kan kalau kita pakai pembuatan permodelan itu kan ada X, beberapa X, terus habis itu ya goalnya apa lah, beberapa X-nya itu bisa pakai data tim series, bisa dibagi itu misal pengamatan setahun apa namanya modelnya gimana, terus habis itu terhadap y-nya itu gimana. Nah itu pasti kalau permodelan seperti itu harus pakai machine learning. Kalau ARIMA itu tuh biasanya hanya untuk memprediksi, atau ARIMA atau LSTM itu hanya memprediksi beberapa data ke depan. Kalau misal kita punya data 1000 data terhadap suhu terhadap hari ini suhunya segini, terus habis itu besok suhunya segini, terus habis itu 1000 data ke belakang, oh aku mau memprediksi 10 data ke depan. Nah itu bisa pakai ARIMA atau bisa pakai LSTM. Itu sama kayak riset dalam penelitian saham. Jadi kita tahu prediksi harga histori sebelumnya itu dalam beberapa bulan itu seperti apa. Terus habis itu kita mau memprediksi nih bulan ke depan kalau aku apa namanya ngambil saham ini tuh kira-kira dia akan naik apa turun. Opsi kebutuhannya seperti itu. Nanti tergantung goalnya itu seperti apa. Apakah cuma mau memprediksi besok suhu ke depan itu apa namanya berapa sih, atau kelembaban ke depan itu berapa sih, ya itu bisa pakai LSTM atau ARIMA tadi. Tapi kalau mau menggunakan data tim series plus klasifikasi ya tentunya pakainya apa namanya machine learning bisa kayak gitu, kayak di apa namanya di kombinasi bisa seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba ada terjadi lonjakan radon radioaktivitas yang sangat tinggi, yang tadi yang saya bilang bahwa bisa saja dipengaruhi oleh aktivitas geologi ya. Nah, berarti metode time series ini bisa mendeteksi hal tersebut atau bagaimana? Tanpa merusak akurasi prediksi jangka panjang. Lonjakannya tingginya itu seperti apa? Misalkan dia ekstrimnya seperti apa dulu. Jadi kan harus lihat data historisnya. Apakah dia itu dalam data historis itu pernah ekstrim atau tiba-tiba datanya sebelumnya itu stabil. Terus habis itu tiba-tiba dia melonjak lah. Itu kan harus dipertanyakan dulu apakah lonjakannya itu tuh gara-gara sensornya atau benar-benar gara-gara alamnya. Kayak gitu. Kalau kita pengamatan misal dalam setahun kan harusnya kita bisa tahu apa namanya historinya seperti apa, dia titik maksimalnya berapa, titik minimalnya berapa.
Nah, kalau dia dalam setahun itu historisnya, misal titik maksimalnya di 100, titik minimalnya di -5 ya, kalau dalam setahun itu yang dikatakan melonjak sampai 100 ya tercover. Gitu. Paham. Terima kasih Kak Yosia. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada sepertinya. Oh, ada. Amasia. Gimana, Mas Amasia? Ya, terima kasih Kak. Ini mungkin agak sedikit bersimpangan dengan PTI, tapi ada sangkut pautnya dengan tadi Streamlit dan lain sebagainya. Nah, ini tuh tentang ide saya juga mengenai apa sih yang mau saya buat nanti di tesis juga. Ini banyak ide, tapi saya bingung sendiri karena kebanyakan gitu. Ya, saya dari awal memang sudah tertarik dengan berawal dari masalah atau kekurangan di tempat kerja kita gitu. Nah, kebetulan saya tuh di SMP, di pendidikan di sekolah. Nah, mengenai tentang merekap presensi siswa dan juga nilai siswa. Nah, di sini ada permintaan juga sebenarnya dari pimpinan sekolah, bisa enggak sih membuat suatu sistem di mana nilai siswa itu bisa dilihat real time oleh orang tua. Dan orang tua masuk menggunakan misal emailnya anak, jadi yang bisa dilihat itu hanya nilainya anaknya itu saja. Nah, berkaitan dengan pemrosesan data, itu saya terpikir kalau nanti misal absennya itu kita menggunakan misal tab card atau apapun itu dan langsung terrekord, dan nanti grafiknya juga akan muncul misal di dashboardnya Streamlit gitu kan. Nah, nanti untuk pemrosesan datanya kan yang namanya sekolah ada peraturan, misal anak ini dalam waktu tertentu misal 1 semester sudah tidak masuk tanpa keterangan berapa kali. Nah, itu nanti akan muncul notifikasi di dashboardnya gitu. Nah, itu mungkin sangat bagus, tapi untuk memulai ide itu saya tahu latar belakangnya Mas Amasia apa? Apakah dari IT? Wah, saya latar belakangnya dari guru matematika. Jadi kalau ranahnya ke situ, saya rasa untuk misal 2 tahun terus habis itu lulus itu butuh yang namanya kerja keras, karena itu bangun yang namanya sistem. Mas Harflid tentunya tahu dan paham ketika itu dijalankan, berarti kan ada sistem absensi itu nanti pasti dia masuk yang namanya database MySQL. Database MySQL itu berarti di internal sekolah itu harus punya server, terus habis itu punya PC khusus untuk integrasi itu. Nah, kalau nggak punya server berarti harus beli cloud. Nah, beli cloud itu kemarin yang paling murah 1 bulannya itu sekitar 800.000, sehingga untuk menanemin sistem yang kita bangun di situ tuh harus bayar per bulan. Nah, kalau misal nggak pakai cloud ya pakainya server, jadi harus ada servernya itu yang nanti bisa diintegrasikan ke internet, jadi semua warga siswa itu bisa mengakses. Nah, bagaimana Mas orang tua itu bisa login dan hanya melihat nilai anaknya itu sangat bisa, tapi yang tahu ranah itu adalah IT. Secara umumnya nanti pakainya modelnya ID, jadi bisa pakai ID misal 001 itu untuk Mas Amasia, terus habis itu nanti ketika login ya yang bisa
ngelihat hasilnya yang terintegrasi terhadap 001 itu. Jadi 001-nya itu dijadiin primary key. Jadi ketika login, oh ini kebaca nih ID-nya 001, nanti nilai yang terintegrasi, misal 001, terus habis itu di tabel lain tuh 001 nilai matematika, kimia, fisika itu muncul matematika 001 berarti kimianya 90, kimianya 80, terus satu fisikanya 20. Nanti dia akan muncul ketika kita login. Nah, pasti akan menjadi pekerjaan besar kalau ranahnya ke otomisasi absensi juga. Karena kalau optimisasi absen ya dia juga butuh koneksi terhadap mesin absen ke database. Jadi ketika orang misal nyeken jari, dia masuk terintegrasi ke database. Nah, dari database-nya itu yang bisa diolah jadi Streamlit. Jadi Streamlit itu adalah dashboard yang ngambil dari database. Nah, apakah bisa secara manual atau secara base Excel? Bisa, cuma harus nginput yang namanya, harus mengintegrasikan antara mesin absennya itu terhadap Excel. Nah, mungkin itu akan jadi pekerjaannya lumayan panjang. Kayak gitu. Terus itu kan berarti dia bangun sistem selain absensi juga nilai juga web untuk keluar. Nah itu kalau sendiri bakalan berat sih, harus ada tim. Karena nanti yang ada absensi siapa dulu, dia udah terintegrasi dalam satu data server, terus habis itu nanti Mas Asia yang bangun nilainya, atau yang bangun nilainya ada pihak IT lain, terus habis itu udah dibangunin dalam satu database, Mas Asia yang narik untuk visualisasi Streamlit-nya untuk melihat apakah siswa ini tuh track record-nya gimana terhadap absensi, satu, kedua terhadap nilai yang diambil secara periodik. Padahal kan sebenarnya kalau sebagai data scientist kita ngambil dari, kalau datanya sudah tersedia nih loh ya, datanya sudah tersedia kita ngambil dari datanya IT absensi plus datanya database-nya IT yang nilai yang diambil secara periodik, entah itu sebulan sekali atau lewat dari kuis atau lewat dari mid semester. Nah, kita tinggal ngambil datanya aja, tinggal narik datanya atau tinggal ngambil dari API-nya aja. Cuma kalau itu belum tersedia semua, nah ini yang harus dipikirkan, siapa yang menyediakan itu, dan kalau itu yang harus menyediakan Mas Amasya semua, ya itu perlu waktu panjang, karena membangun sistem kan itu namanya. Itu jadi dipertimbanginnya kayak gitu. Kalau bisa. Iya, terima kasih atas pandangannya. Ada pertanyaan lain? Oh, tidak ada, kita cukupkan karena sudah jam 9. Mungkin ada yang istirahat atau untuk persiapan untuk besok.